Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera kepada kita semua. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Devi dengan NIM 2474 2010 220. Prodi Ilmu Hukum. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan penerapan tentang hukum perdata. Hukum perdata. Hukum perdata adalah salah satu cabang dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat, baik berupa hubungan pribadi maupun hubungan terkait harta benda. Hukum ini sering disebut sebagai hukum privat karena fokus utamanya adalah pada hak dan kewajiban antar individu yang bersifat pribadi, bukan antar individu dengan negara. Ciri-ciri hukum perdata. Yang pertama yaitu bersifat privat, yaitu mengatur hubungan antar individu seperti keluarga, perjanjian, dan kepemilikan. Yang kedua yaitu bersifat subjektif. Hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan perjanjian atau hubungan tertentu antar pihak-pihak. Yang ketiga yaitu melibatkan kepentingan pribadi, yaitu fokusnya adalah kepentingan individu atau kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Yang keempat, dapat diselesaikan di pengadilan. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya adalah dengan cara melalui pengadilan perdata. Dasar hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia masih banyak didasarkan pada Burgerlijk Wetboek atau BW, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata peninggalan Belanda. Dalam perkembangannya, Indonesia juga telah menerbitkan berbagai undang-undang yang melengkapi dan memperbarui aspek-aspek tertentu dalam hukum perdata, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Cipta, dan lain-lain. Tujuan hukum perdata. Yang pertama yaitu memberikan keadilan dalam hubungan antar individu. Yang kedua yaitu melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menjamin kepastian hukum dalam transaksi atau hubungan antar individu. Sumber-sumber hukum perdata di Indonesia merujuk pada berbagai aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum perdata ini meliputi 1. Undang-undang atau legislasi, merupakan sumber utama hukum perdata yang berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan undang-undang lainnya yang relevan dengan hukum perdata. Yang kedua, perjanjian. Hukum perdata juga didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh individu atau badan hukum yang bersangkutan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Yang ketiga yaitu kebiasaan atau custom. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat juga dapat menjadi sumber hukum perdata, asalkan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jurisprudensi. Keputusan-keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata, dapat menjadi sumber hukum sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara serupa di masa depan. 5. Doktrin. Pendapat atau ajaran dari para ahli hukum, meskipun tidak mengikat, dapat menjadi sumber hukum yang penting dalam pembentukan dan penerapan hukum perdata. 6. Peraturan pemerintah. Peraturan yang diturunkan dari undang-undang dan diterbitkan oleh pemerintah untuk lebih menjelaskan pelaksanaan hukum perdata tertentu. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam penerapan hukum dan dalam hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Asas-asas tersebut antara lain: 1. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Setiap orang bebas untuk berbuat perjanjian atau kontrak selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Asas ini memungkinkan para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, asalkan memenuhi syarat sahnya suatu kontrak. Asas pasca sunt servanda. Artinya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikat baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. 3. Asas itikat baik atau good faith. Setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum diharapkan untuk bertindak sebagai itikat baik, baik dalam membuat perjanjian maupun dalam melaksanakan perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang jujur dan adil. 4. Asas kejujuran atau honesty. Pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perdata harus bersikap jujur dan terbuka. Hal ini terutama penting dalam pembuatan perjanjian dan dalam menyampaikan fakta-fakta yang relevan. 5.
5. Asas kewajiban untuk melaksanakan perjanjian atau obligation to perform the contract. Para pihak yang telah membuat perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Asas kepastian hukum atau legal standard. Hukum perdata berfungsi untuk memberikan kepastian dan kestabilan dalam hubungan hukum antar individu. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. 7. Asas keadilan atau justice. Dalam setiap penerapan hukum perdata diharapkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Asas subsidiaritas. Apabila ada suatu masalah yang tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata, maka hukum perdata mengacu pada asas-asas umum yang berlaku, serta pada kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Asas larangan bertindak secara sepihak atau non-arbitrariness. Setiap tindakan dalam hubungan hukum perdata tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. 10. Asas ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara para pihak dalam sistem hukum perdata, serta untuk memastikan bahwa hukum perdata dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Proses gugatan perdata di Indonesia biasanya melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari pengajuan gugatan sehingga putusan pengadilan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses gugatan perdata. Persiapan gugatan. Sebelum mengajukan gugatan, pihak penggugat atau biasanya pihak yang merasa dirugikan harus mempersiapkan hal-hal berikut. Pertama, identifikasi perkara. Menentukan masalah yang menjadi dasar gugatan, misalnya hubungan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. 2. Bukti. Mengumpulkan bukti-bukti yang mengandung klaim seperti dokumen, saksi, atau bukti lainnya. 3. Konsultasi dengan pengacara. Penggugat bisa mencari nasihat hukum untuk memastikan apakah perkaranya dapat digugat di pengadilan. 2. Pengajuan gugatan ke pengadilan. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, yakni pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau tempat terjadinya peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Penggugat membuat surat gugatan yang memuat identitas penggugat dan tergugat, posita atau alasan gugatan, petitum atau permintaan atau tuntutan penggugat ini diajukan ke panitera pengadilan dan kemudian ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya. 3. Pendaftaran gugatan. Setelah surat gugatan diserahkan, pihak pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi. Jika lengkap, pengadilan akan memberikan nomor perkara dan menetapkan jadwal persidangan pertama. 4. Sidang pertama. Pada sidang pertama, pengadilan akan memeriksa apakah gugatan sudah lengkap dan memenuhi syarat administratif, penerapan majelis hakim yang akan menandatangani perkara tersebut, pembaca gugatan oleh penggugat. Setelah itu, pengadilan akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan tersebut. 5. Replik dan duplik. Setelah sidang pertama, replik adalah penggugat dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat. Duplik adalah tergugat juga dapat memberikan tanggapan terhadap replika penggugat. Jika perlu, pihak pengadilan bisa memanggil saksi-saksi atau meminta bukti tambahan untuk memperjelas perkara. 6. Pembuktian. Pada tahap ini, masing-masing pihak akan menyajikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Bukti bisa berupa dokumen, saksi, atau bukti elektronik lainnya. Penggugat akan terlebih dahulu mengajukan bukti. Tergugat kemudian akan mengajukan bukti-bukti pembelaan. Ini bisa berlangsung beberapa kali tergantung pada kompleksitas kasus. 7. Kesimpulan. Setelah pembuktian selesai, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan mengenai perkara yang sedang diproses. 8. Putusan pengadilan. Setelah mempertimbangkan bukti dan kesimpulan dari pihak belah pihak, pengadilan akan membuat keputusan yang memuat keputusan akhir, seperti mengabulkan gugatan penggugat, menolak gugatan penggugat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Putusan pengadilan dapat berupa putusan provisional atau putusan final. Jika salah satu pihak tidak puas, mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. 9. Upaya hukum lanjut atau banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, mereka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan. Banding, yaitu mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Kasasi, yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika merasa putusan pengadilan tinggi tidak sesuai dengan hukum. Peninjauan kembali atau PK, yaitu mengajukan PK ke Mahkamah Agung jika ada bukti baru yang sangat penting yang belum terungkap dalam persidangan sebelumnya. 10. Eksekusi putusan. Jika setelah melalui semua upaya hukum pihak penggugat dan tergugat, tidak lagi mengajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan menjadi ingkrah atau kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, jika ada putusan yang harus dilaksanakan, misalnya pembayaran ganti rugi, pengadilan dapat melaksanakan eksekusi untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan. Data ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan di setiap langkahnya ada kesempatan untuk mengajukan argumen atau permohonan tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.